Sejak gue pakai apps ini, hidup gue 10 kali lipat lebih mudah. Hello guys, welcome back to my YouTube channel with me, Fendi Satria. Hari ini kita bakal ngomongin tentang my top 3 productivity app, baik untuk kehidupan personal gue ataupun kehidupan kantor gue. Ini bener-bener aplikasinya drastically make my life so much easier. Jadi take note guys, I think this will help your life too, dari kehidupan personal ataupun kantor. Lanjut. Oke, jadi productivity app pertama gua adalah Google Workspace. Jadi Google Workspace adalah rangkaian dari beberapa aplikasi dari Google. Contohnya seperti Google Drive, Google Docs, Google Excel, Google Teams, dan lain-lain. Teman-teman mungkin tahu, tapi gua akan jelasin secara detail bagaimana ini bisa membantu gue memanage file-file yang ada di aplikasi Google Drive. Oke, jadi kalau dilihat dari layar di sini, Google Workspace itu sebenarnya ada dua, satu for free, satu berbayar. Kita kebetulan di kantor berbayar. Kalau yang for free itu ya ada limitasi-limitasi tertentu, tapi most of the features itu bisa diakses semua melalui Google. Misalkan kalau misalnya Google Drive, datanya itu maksimal di 15 GB, tapi kalau misalkan berbayar ada levelnya tertentu. Di sini adalah Google Workspace seperti teman-teman bisa lihat. Dan yang gue paling suka dari Google Workspace adalah di Google Drive paling utamanya itu bisa di-download. Jadi semua file dan data apapun bisa di-store di komputer kita. Jadi kita nggak akan takut untuk kehilangan datanya. Ini gue akan buka dari komputer gue. Di sini ada tulisan Google Drive, My Drive, sama Shared Drive. Kalau untuk My Drive sendiri itu drive yang gue sebagai personal taruh semua datanya di dalam. Jadi untuk dokumen penting, ada gambar, apapun semua yang personal tuh gue taruh di My Drive. Kalau di Shared Drive itu untuk semua urusan kantor. Gue akan cerita sedikit dari Shared Drive-nya ini. Untuk privacy purposes, gue nggak akan buka foldernya ya. Di shared drive, lo bisa bikin beberapa folder di dalam shared drive-nya, dan folder-folder itu bisa di-invite tergantung sama orang-orang yang lo mau invite. Nah, untuk mempermudah prosesnya, shared drive tadi, teman-teman bisa bikin folder-folder sesuai dengan divisi masing-masing. Misalkan nih, contoh, gue punya divisi finance. Orang-orang finance ini yang nanti gue invite ke folder ini. Kalau gue punya divisi marketing, orang-orang marketing lah yang nanti masuk ke folder marketing. Termasuk juga purchasing, production, dan lain-lain gitu. Jadi orang-orang dari finance itu tidak mungkin bisa cek folder yang ada di marketing. Marketing pun juga nggak bisa cek dari folder yang lain gitu. Nah, ada pun juga kalau misalkan teman-teman mau bikin folder yang bisa diakses ke semua orang. Nah, bikin aja folder baru, misalkan contohnya Teams gitu. Jadi semua orang yang mau kita kasih akses bisa dibikin folder itu tadi. Misalkan contohnya untuk file seperti brand guideline, terus customer service playbook yang kita kalau misalnya jelasin customer service itu seperti apa. Dan mungkin company profile juga ada di folder Teams tadi gitu. Nah, kalau untuk yang My Drive, mungkin gue akan buka supaya teman-teman bisa lihat ya. Di My Drive, kalau misalnya ini gue buka ke dalam, ini ada tulisan Fendi Satria, gue buka. Nah, di dalam ini bisa dibikin folder-folder secara detail. Yang gue mau point out adalah di Documents. Kalau misalkan teman-teman buka folder dokumen ini tadi, itu dan masuk ke dalam, ini bisa kelihatan semua data-data kita secara personal yang sebenarnya kita bisa save di komputer, tapi ini akan jauh lebih mudah karena semua kita bisa akses dalam folder ini. Jadi akte, CV gua, SIM gua, NPWP, semua ada di folder ini. Jadi semua benar-benar gampang biar bisa diakses dari komputer maupun lewat online. Ini bakal bener-bener membantu teman-teman sekalian, tapi yang mungkin ada PR-nya ya, perlu difoto dulu satu-satu filenya untuk dimasukin ke komputer, tapi begitu udah semua jadi satu, ini akan bener-bener memudahkan teman-teman sekalian.
Di luar sama Drive tadi ada Google Calendar. Jadi Google Calendar ini akan mengatur schedule teman-teman karena bisa ada remindernya, karena bisa invite orang lain ke dalam kalender tersebut. Dan tapi tetap ya, ada limitation kalau misalkan kita nggak pakai yang berbayar. Untungnya karena kita di kantor ada features dan fasilitas ini, kita pakai dan semua jadi integrasinya gampang di kantor kita. Oke, di list nomor 2 untuk productivity app gua adalah Reminder. Ini aplikasi yang super simple tetapi sangat-sangat berguna untuk gue. Karena gue kebetulan juga orangnya pelupa, jadi gue perlu banget untuk reminder. Karena ini bukan cuman nulisin tentang apa yang mesti diingatkan untuk kita, tapi juga mengingatkan kita dari list tersebut. Di sini kalau teman-teman lihat, sebetulnya bukan cuman dari remindernya Apple secara general aja, tetapi di Android pun juga ada aplikasi seperti Todoist, seperti Evernote, itu semua bisa ada list-listnya, checklistnya untuk kita bisa lengkapin. Nah, jadi untuk reminder dari apapun ya, basically semua bisa di group, mau itu secara personal kita, mau itu secara kantor, mau itu apapun personal project kita, semua bisa ditaruh di list dan bisa dikasih reminder. Kalau sekiranya teman-teman mau bisa diingatkan, remindernya pun juga bukan cuman on two-day basis, tapi juga bisa dilakukan secara monthly basis. Ini bakal membantu gue untuk membayar secara listrik, air, ataupun internet yang bentuknya sifatnya bulanan. Itu productivity app gue nomor 2. Oke, aplikasi yang nomor 3 productivity app gue adalah Insight Timer. Ini aplikasi bukan aplikasi di dalam komputer, tetapi aplikasi di dalam HP. Both bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Seperti video yang gue udah pernah mention sebelumnya untuk productivity dan juga meditation. Ini gue akan annotate di sini ya, nanti teman-teman bisa klik kalau misalkan mau meditasi. Ini aplikasi meditasi gitu. Karena meditasi itu untuk enhance gue punya fokus supaya gue bisa tetap produktif. Makanya aplikasi ini masuk ke top 3 productivity app gue. Yang gue senang dari Insight Timer adalah sistem reward. Jadi di aplikasi Insight Timer, kalau misalkan teman-teman pakai aplikasinya untuk daftar dan bermeditasi, dia akan ada yang namanya check-in. Check-in ini sebenarnya fitur yang benar-benar simple, tetapi setelah teman-teman bermeditasi lebih dari 5 kali, teman-teman akan dapat 1 bintang. Dan ini menurut gua benar-benar ngedorong kita untuk lebih rajin melakukan meditasi. Kadang-kadang kalau kita mau meditasi males-malesan, aduh males lah. Jadi bisa digabungkan ya, kita bisa taruh reminder, suruh meditasi di pagi hari, begitu udah bunyi alarmnya, nanti kita masuk ke Insight Timer, meditasi, ya terserah lah mau lakukan 5 menit, ataupun 10 menit, ataupun 15 menit. Setelah sudah selesai bermeditasi, kita nanti di aplikasinya muncul yang namanya check-in. Itu dia productivity app gue nomor 3. Alright, itu dia konten gue untuk kali ini. Thank you guys so much for watching. Like kalau misalkan kalian suka konten ini. Komen kalau misalnya ada topik yang mau gue kupas. Dan subscribe kalau kalian mau dengar konten yang seperti ini. Once again, thank you guys so much for watching and see you guys in the next video.